Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik terlengkap, terupdate, dan terheboh hanya di Arta Bali TV. Jadi hari ini teman-teman ya, kita akan memberikan update harga mengenai TV Sony di seri terbaru ya, berukuran 55 inch di seri KD55X80L. Nah, sekedar info, di bulan ini ada spesial potongan harga ya untuk TV Sony ini. Ya, cashbacknya lumayan lah ya. Nanti di akhir video saya akan spill harganya teman-teman ya. Tapi sebelum video update harganya, saya di sini juga akan menjelaskan dari segi fitur-fitur apa saja sih yang menjadi updatean terbaru dari TV ini. Dan terakhir nanti tentunya sesuai thumbnail saya akan update harga terupdate dari TV ini. Tapi sebelum video dimulai, jangan lupa untuk kalian terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan share hanya di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Arta Bali TV. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke penjelasan yang pertama. Oke, untuk pertama di sini kita bisa lihat ya, ini dia tampilan dari TV Sony di seri KD55X80L. Sekedar info, ini merupakan seri keluaran terbaru di tahun 2023 dari Sony, teman-teman ya. Dan di sini saya akan memberikan update harga yang lumayan banget ya potongannya untuk bulan ini. Nah, sebelum kita masuk ke updatean harga, saya akan menjelaskan dari segi tampilan layar dari TV-nya, teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa lihat, ini dia tampilan layarnya. Kita bisa lihat dia sudah menggunakan resolusi 4K, dilengkapi dengan refresh rate di 60 Hz. Dan untuk motion flow-nya up to 200, teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat kualitas warna dari TV ini, dia lebih cerah ya dibandingkan seri sebelumnya di seri 80K. Karena dia sudah disupport dengan 4K X Reality Pro ya. Jadi kita bisa lihat noise daripada di gambar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan seri sebelumnya. Untuk prosesor tetap menggunakan X1 prosesor, dan untuk serinya dia di seri L ya di tahun 2023 ini. Di seri 80L ini dia ready dari ukuran 85, 75, 65, dan 55 inch teman-teman ya. Tentunya untuk toko kita semua seri dan inch-nya ready ya. Jadi kalian bisa langsung ke toko juga untuk mengecek-ngecek atau melihat kualitas barangnya seperti apa. Di sini untuk tampilan frame sendiri, dia sudah menggunakan tampilan frameless ya. Jadi di bagian pinggirannya ini tidak ada frame lagi yang menonjol di bagian CCTV-nya, baik dari sisi atas, sisi kiri, dan sisi kanan. Kita bisa lihat. Nah, untuk teknologi color picture-nya juga, dia disupport juga dengan Triluminous Color Pro. Jadi kita bisa lihat untuk kecerahan dan dasar warnanya jauh lebih bagus dibandingkan TV-TV yang belum support dengan Triluminous Color Pro. Dari speaker, dia sudah menggunakan X-Balance speaker, jadi suara itu lebih seimbang dan stabil ya, serta suara yang dihasilkan jauh lebih bagus dibandingkan TV-TV yang belum support dengan X-Balance speaker. Kalian bisa buktikan teman-teman ya, kalau untuk suara Sony sejagoannya dan gambar pun juga oke lah. Karena dari segi kecerahan, Sony tidak terlalu cerah, tapi untuk ketajaman gambar, saya rasa sih Sony masih nomor 1. Kita bisa lihat ya, ini dia kualitas gambarnya. Nah, dari segi teknologi lain, dia juga sudah support dengan hands-free voice, teman-teman ya. Jadi, kalian bisa melakukan perintah suara tanpa menggunakan remote lagi, alias kalian cukup menyebutkan OK Google, kemudian sudah terkoneksi ke Wi-Fi, teman-teman ya. Kalian bisa melakukan perintah, baik mengubah volume, pergantian channel, dan lain-lain. Oke. Selain itu, untuk speakernya dari TV ini juga sudah support dengan Dolby Atmos Vision ya. Jadi, suaranya jauh lebih real dibandingkan TV-TV yang belum mendapatkan lisensi Dolby Atmos Vision. Di sini kita bisa lihat untuk perbedaan fitur dari Realist Enriched Color and Clarity ya. Ini dia perbandingannya. Kita bisa lihat, ini dia. Jadi warnanya jauh lebih pekat di seri yang terbaru ini dibandingkan dengan seri sebelumnya. Dari speaker nih kita bisa lihat sistem speakernya, dia berada speaker di bagian sini ya. Kiri kanannya sudah X-Balance speaker dan Dolby Atmos. Untuk OS sendiri dia juga sudah menggunakan Google TV, dan fitur terbaru dari Sony dia sudah menggunakan ada game menu ya, atau game mode. Nanti kita tunjukkannya untuk game menunya itu seperti apa. Oke, dari segi bagian belakang dan ketebalan TV saya rasa sama dengan seri sebelumnya, tidak ada perubahan begitu signifikan, dan di tampilan belakangnya kurang lebih seperti ini. Terdapat ventilasi di bagian belakang TV-nya untuk mengurangi TV dari overheat. Jadi ini sangat penting teman-teman ya, untuk kalian yang suka bermain game atau betah berlama-lama di menonton TV ya. Jadi sirkulasi ini sangat penting untuk mengurangi TV dari overheat. Dari mounting bracket pun juga udah isi, jadi kalian bisa tempel di tembok TV ini teman-teman ya. Dan untuk portnya sendiri, saya akan jelaskan singkat saja ya, karena sudah sering banget saya mereview TV ini. Di sini kita bisa lihat untuk kelengkapannya. Yang pertama itu ada 2 slot USB, baik USB 2.0 dan 3.0.
ada optical juga, ada headphone jack yang warna hijau, ada video in untuk video ya. Mungkin kalian memiliki player, kalian bisa menggunakan video in yang warna kuning itu. Untuk HDMI dia ada 4 slot, di HDMI 3 dia sudah support dengan HDMI ARC yang bisa output suara, dan ada koneksi internet ya, menggunakan kabel atau LAN, dan ada untuk colokan kabel antena juga. TV ini sekedar info udah support dengan siaran digital ya, jadi kalian tidak perlu membelikan set-top box-nya lagi. Oke, itu dari inputnya. Sekarang kita lanjut ke bagian tampilan menunya. Oke, jadi ini dia tampilan Google TV-nya teman-temannya. Di sini kita bisa lihat full untuk kualitas tampilan menunya. Di sini tampilan aplikasi tidak ada perubahan sama sekali ya dibandingkan seri-seri sebelumnya. Bravia Core ada, untuk Bravia Cam juga bisa. Jadi kalian bisa menambahkan kamera dari Sony yang diberikan nama Bravia Cam ya. Jadi kalian bisa melakukan mungkin kayak meeting dan lain-lain. Oke, itu dari segi aplikasinya. Di bagian bawahnya juga ada video-video yang direkomendasikan dari Prime Video, Apple TV, Crunchyroll, Google Play Film, YouTube, dan lain-lain. Jadi komplit banget teman-teman ya. Di sini kita bisa lihat. Nah, yang menjadi upgradean di seri X80L ini, dia terdapat penyimpanan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan seri sebelumnya. Jadi untuk internalnya dari seri ini itu dia kurang lebih kita bisa lihat di bagian penyimpanan kurang lebih di 20 GB teman-teman ya untuk penyimpanan internalnya. Kalau drive USB-nya kira-kira sih 15 GB ya, tergantung yang kita gunakan. Nah, oke, jadi ini upgradean yang lumayan. Dan di sini juga untuk tampilan menunya dia ada tambahan mode eco-nya teman-teman ya. Nah, ini dashboard eco, kita bisa lihat. Ini dia upgradeannya juga. Menurut saya sih lumayan banyak ya. Dan di sini juga terdapat untuk settingan game mode ya. Jadi kalian bisa melakukan settingan game mode ketika bermain PS5. Ini sangat berpengaruh juga ya. Atau tambahan fitur yang lumayan bagus ketika kalian ingin bermain game. Di sini juga kita bisa cek untuk bagian settingannya, kita harus ubah dulu ke game ya. Di bagian mode gambarnya, di sini kita harus ubah ke game. Dan kalian bisa langsung menampilkan, nah ini dia tampilan settingan untuk game modenya. Yang pertama itu pengurang untuk keburaman gerakan, equalizer hitam, jadi hitam pada saat bermain game itu bisa kalian setting ya, ada titik akurasi. Jadi kalau kalian ingin menempatkan titik akurasi, ini sangat oke juga ya di fitur game modenya ini, sangat membantu lah ketika kalian bermain game. Tentunya TV-TV lain saya rasa sih belum ada settingan seperti ini, hanya di Sony teman-teman ya. Nah, oke, itu untuk bagian settingan untuk Google TV-nya. Dan sekarang kita coba akan tes untuk kualitas gambar TV ini. Dan terakhir nanti kita akan spill harga update-nya ya dari TV ini. Oke, langsung saja mulai. Kita masuk ke tampilan pengetesan gambar. Saya akan spill juga ya, hampir lupa saya tampilan remote-nya. Jadi kurang lebih tampilan remote-nya seperti ini. Kita bisa lihat di sini pegang remote-nya tidak terlalu besar ya. Yang menurut saya sih untuk ukuran tidak ada perubahan sama sekali, tapi yang di sini yang ditambahkan yang pertama itu dari segi aplikasi. Sebelumnya di sini dia hanya ada 4 aplikasi, tapi sekarang dia ada 6. Yang terbaru di sini dia ada Bravia Core dan Crunchyroll ya. Crunchyroll ini dia aplikasi berlangganan untuk video anime ya. Jadi kalian yang suka-suka anime bisa menonton di Crunchyroll ini. Oke, di sini juga ada tombol voice-nya, ada perubahan juga gambarnya ya, tapi untuk fungsinya sama. Di sini ada tombol settingan yang dirubah menjadi tampilan seperti kunci Inggris nih teman-teman ya, kita bisa lihat sini. Di sini juga ada mode menu. Oke, ini dia tampilan remote-nya. Oke, langsung saja kita tes untuk kualitas gambar di Sony di seri 55X80L ini. Oke, jadi kita langsung menggunakan demo dari Sony ya. Di sini kita bisa lihat ini dia untuk kualitas warnanya sangat pekat ya. Untuk warna hitamnya coba kita agak sedikit mundur lagi. Nah, ini untuk kualitas warnanya menurut saya sih memang ini ya ciri khasnya Sony. Dari segi warna, tampilan, kualitas gambarnya sangat bagus ya. Kita rekam dari samping aja. Ini. Kita menggunakan demo langsung dari Sony ya. Kalian bisa nilai sendiri ya sebagus apa untuk kualitas gambar dari TV Sony di seri terbarunya ini.
Start lagi. Nah, oke teman-teman, jadi segitu saja untuk tahap pengetesan gambar, tidak terlalu panjang ya saya untuk pengetesan gambarnya. Dan terakhir sekarang saya akan spill harga dari TV Sony di seri terbaru ini. Jadi untuk special update ya, untuk harga dari TV Sony di seri 55X80L ini, harga sebelum potongan itu di kisaran ini ya, 10.995.000. Dan untuk spesial bulan ini dia mendapatkan cashback 1 juta rupiah, sehingga harganya menjadi 9.999.000. Nah, mungkin kalau kalian datang ke toko, saya bisa langsung kasih potongan lagi teman-teman ya, spesial lah untuk kalian yang langsung datang. Nanti untuk link tokonya bisa saya cantumin ya, maps-nya di deskripsi ya, kalian bisa langsung klik saja dan langsung bisa diarahkan ke map lokasi itu. Oke, jadi segitu saja sih untuk update harga dan sedikit review mengenai TV Sony di seri terbaru KD55X80L. Untuk kalian jangan lupa ya, juga terus dukung channel saya dengan cara klik like, subscribe, dan di-share. Ada di channel review terlengkap, terupdate, dan terheboh Harta Bali TV. Sekian dari video saya ucapkan terima kasih.